Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Baik jamaah dan para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur seharusnya memang harus selalu terucap, harus selalu terhayati, dan harus selalu kita aplikasikan dalam kegiatan kita. Karena nikmat-nikmat Allah lah semuanya kita ini bisa beraktivitas, kita bisa melaksanakan ketaatan. Itu juga karena nikmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa merasakan indah bagaimana kita berislam, sehingga kita bisa merasakan indahnya bagaimana kita menunaikan sholat, bagaimana kita berzikir. Tidak banyak di luar sana orang yang merasa bahwa sholat itu adalah beban. Orang yang merasa bahwa zikir itu adalah buat apa zikir, ya kan? Masih banyak pekerjaan yang lain. Tapi ya alhamdulillah kita bersyukur kita diberikan nikmat merasakan indahnya taat sholat. Kita masih diberikan pikiran yang jernih untuk menuntut ilmu. Nah, itu suatu kesyukuran yang sangat besar buat kita. Karena tidak banyak orang yang menganggap bahwa menuntut ilmu itu penting. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan bahwa menuntut ilmu itu adalah penting, bahwa belajar itu adalah kewajiban kita untuk mengenal Tuhan kita, untuk menjadikan hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Maka itu perlu kita syukuri. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu membimbing umatnya untuk mengenal siapa Robnya, yang selalu membimbing umatnya untuk mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini dengan garis-garis yang sesuai dengan humanisme, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, mengikuti sunnah-sunnahnya, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, serta memperbanyak sholawat atasnya, kita semuanya mendapatkan syafaat pertolongannya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah
الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا ووهب لي رزقا حلالا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hafdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Baik jamaah rahimakumullah, minggu yang lalu kita sudah bahas pada makalah yang ke-18 tentang bagaimana keadaan orang yang meninggalkan dosa. Maka hatinya akan menjadi lembut,
dia akan menerima nasihat. Kemudian orang yang meninggalkan haram, insya Allah pikirannya akan jernih, akan bisa berpikir secara logis, akan bisa berpikir dengan pikiran yang jernih, logikanya akan sampai kepada logika yang baik. Taib, nastamir ad-dars kepada makalah yang ke-19. Wal maqalatu at-tasi'atu asyratu uhiya, telah diwahyukan, ila, kepada ba'di, sebagian dari al-anbiya'i, nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ati'ni, taatilah aku. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sebagian nabi. Ati'ni, taatilah aku, fima amartuka, terhadap apa-apa amartuka yang aku perintahkan kepadamu. Jadi nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mendapatkan perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taatnya apa? Terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita juga umatnya Nabi, maka kita juga harus melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh para nabi, yaitu mentaati apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Wala ta'sini, dan janganlah ta'sini, mengingkari, mendurhakai, memaksiati, fima, terhadap apa-apa, nasahtuka, yang aku telah nasihatkan kepadamu. Ini tidak boleh menyelisih apa-apa yang sudah dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi. Atau ati'ni fima amartuka, itu artinya fima da'autuka ila ma fihi shalah. Masyaallah. Jadi kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimulai oleh ketaatan para nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu fima da'autuka, terhadap apa-apa yang aku panggil, aku ajak kamu, ila ma fihi, kepada apa yang di dalamnya itu shalah, maslahat. Jadi segala hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan itu mengandung maslahat. Ada maslahatnya kepada kita semuanya manusia. Bahkan ada maslahatnya kepada makhluk-makhluk, dan apa yang Allah perintahkan juga ada maslahatnya bagi alam semesta. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan segala hal itu mengandung maksud. Jadi perintah-perintah Allah, syariatnya Allah, nah, perintah itu kan jadinya syariat yang harus kita laksanakan. Itu mengandung di dalamnya maksud-maksud tertentu, maqasid. Maka dirumuskanlah dalam Islam itu ada maqasidus syariah, maksud dari penerapan syariat Islam. Kenapa sih kita harus sholat? Kenapa kita harus membayar zakat? Kenapa dalam Islam itu tidak boleh mengejek? La yaskhor qaumun ala qaumin, tidak boleh saling mengejek antara satu kaum terhadap kaum yang lain. Bahkan dalam Islam dilarang wala tajassasu, ya kan? Wala yaktab ba'dukum ba'da. Ya, perintahnya kan kita disuruh ngomong yang baik, waqulu, ya, qaulan sadida, qaulan karima, qaulan ma'rufa, untuk berbicara yang baik-baik. Dalam Islam juga diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Makanlah dari apa-apa yang Allah perintahkan untuk memakan, halalan thayyibah, yang halal, yang baik. Nah, apa maksud dibalik syariat-syariat ini? Dalam Islam kita disuruh mencari harta dengan cara yang baik, yang ma'ruf, ya, dengan cara berdagang, termasuk diharamkannya riba. Ya, wa halallahu al-bai'a, Allah menghalalkan bai', jual beli, wa harrama ar-riba. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an itu termaktub manusia itu diperintahkan untuk melakukan beberapa hal. Orang Islam dan manusia secara umum, di situ ada perintah-perintah yang Allah perintahkan, mengandung maksud-maksud tertentu. Maka setelah dirumuskan, ya, para ulama merumuskan yang kesimpulannya, maksud, Masya Allah, mungkin hanya agama Islam yang punya maksud seperti ini, dan hanya agama Islam yang teliti mengaturnya. Yang pertama, maksud dari Islam itu adalah hifdzuddin. Nah, ini yang perlu dicatat. Kenapa Allah mensyariatkan sesuatu, menyuruh kita untuk melakukan sesuatu? Yang pertama, menjaga agama. Agar apa? Agama tetap lestari, agama Islam ini tetap dipraktekkan, kemusyrikan bisa hilang. Agar syariat itu kan sebagai sya'airillah, syiar-syiarnya Allah. Syiar-syiarnya Allah ini akan, kalau dilakukan oleh seseorang, orang muslim, itu akan memperkuat agama Islam. Itulah syiar-syiar. Jadi syiar-syiar yang harus dilakukan oleh orang Islam. Contoh aja, dalam Islam disyariatkan sholat. Ya, sabda Nabi Muhammad SAW, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang menjalankannya, mendirikan sholat, maka dia telah aqamad-din, mendirikan bangunan agama. Faman tarakaha, dan barang siapa orang yang meninggalkan sholat, faqad hadamad-din, dia telah merusak agama dia sendiri. Nah, jadi Islam mensyariatkan dari maksud yang pertama adalah untuk menjaga agama. Jadi agama Islam itu kan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Karena hanya Islam yang sesuai dengan kemanusiaan. Karena hanya agama Islam yang mengatur syumuliyah. Jadi Islam itu punya karakteristik syumuliyah. Apa itu syumuliyah? Syumuliyah itu mencakup segala hal. Apa sih yang tidak diatur dalam Islam? Doa yang paling tinggi, penyembahan, ya, ketaatan yang paling utama yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang terkecil, coba bayangkan, al-imanu bid'un wa sab'una. Iman itu ada bid'un itu antara 3 sampai 9. Wa sab'una syu'batan, dan 70. Jadi 70 sekian syu'bah. Apa itu? Cabang. Jadi iman itu ada 70 sekian cabang. 73, 74 sampai 79. A'laha, yang paling tinggi derajatnya dari beriman itu adalah, ya pastinya, qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu la ilaha illallah paling tinggi derajat iman, diatur dalam Islam. Wa adnaha, Masya Allah, dan iman yang paling terkecil, paling pendek, ya, maksudnya tingkat paling dasar dari iman seseorang adalah imatatul adha, menyingkirkan bahaya, anitorik, dari jalan. Coba, sampai menyingkirkan batu, kerikil, ada apa namanya, mungkin jatuh, tangkal, pohon, ranting, pohon,
jatuh di tengah jalan, itu orang yang punya iman akan punya kepekaan. Karena apa? Iman yang terendah dari seseorang adalah imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan apapun bentuk bahaya dari jalan. Berarti orang yang imannya bagus, orang yang imannya baik, dia akan singkirkan. Ada kerikil, takut nanti ada orang kepleset. Ada ranting pohon, takut nanti ada motor kenceng nabrak ranting pohon, akhirnya kepleset, terjadilah kecelakaan. Nah, Masya Allah. Jadi Islam ini mengatur segala hal, termasuk hal yang terkecil. Masuk kamar mandi juga, ya kan? Ada doanya, mulai dari kaki kiri. Mencopot baju, Masya Allah. Mencopot baju itu ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Barang siapa yang mengucapkan doa, ini makanya santri, ayo pada bangun. Ayo bangun. Santri bangunin, pikir. Ayo, penting ini. Barang siapa yang membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu, ya, sebelum atau ketika dia mencopot baju, maka akan dijadikan baginya itu penghalang. Setan nggak bisa melihat kita, walaupun kita mungkin tidak pakai baju. Ya, jadi aurat kita ditutupin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita baca doa sebelum buka baju. Jadi kalau kita masuk kamar mandi langsung buka aja lah, kelihatan kita. Bisa dilihat, tidak ada sater. Saternya sater yang tidak kelihatan. Itu. Jadi mau mencopot baju aja ada doanya dalam Islam itu. Ya. Padahal itu kan hal yang kecil. Pakai sendal, ya, itu ada. Fala yakhla. Tidak boleh kita pakai sendal salah satu di antara dua. Kalau sendal kita hilang satu, ya kan, maka falyun'il huma jami'an au yakhla huma jami'an. Tuh, hadisnya ada. Kalau kita pakai idan ta'ala ahadukum, ya kan, kalau kita pakai sendal yang satunya hilang, mendingan falyan alhuma, pakai sendal dua-duanya, atau falyakhla huma jami'an, atau dilepas kedua-duanya, nggak usah pakai sendal. Nggak boleh kita pakai sendal satu. Coba itu agama mana yang ada seteliti itu, sedetail itu? Nggak ada. Dari urusan yang kecil aja diatur, apalagi urusan yang besar. Dalam ekonomi ada wa halallahul bai'a, jual beli, wa harrama riba, tidak boleh memakan harta riba. Boleh memanfaatkan harta anak yatim, boleh, tapi harus dengan bil ma'ruf. Iyakunu, kalau dia ghaniyan falyasta'fif, iyakun ghaniyan, ya, falyasta'fif, enggak usah ngambil keuntungan dari hal itu. Kalau dia fuqara falyakhud bil ma'ruf, mengambil dengan ma'ruf, ya, sesuai dengan perjanjiannya bagaimana. Masya Allah, tidak ada agama yang seindah dan seteliti Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Membangun sebuah negara ada siasat Islamiyahnya, ada aturan-aturannya. Bagaimana menetapkan hukum, ya, orang yang mempunyai kesalahan ini bagaimana, orang yang mempunyai kesalahan ini bagaimana, semua diatur dalam fikih siyasiyah. Ada fikih berpolitik dalam Islam. Masya Allah, fikih bernegara di dalam Islam. Nah, ini makanya tugasnya, ya, anak-anak sekalian untuk mendalami bagaimana fikih siyasiyah ini. Fikih dalam berpolitik, fikih dalam bernegara, ini harus kita pelajari sampai suatu saat nanti ketika kita harus menerapkan syariah al-islamiyah, syariat Islam di dalam bernegara, kita sudah tahu bagaimana aturannya, bagaimana berhubungan bilateral antara satu negara dengan negara yang lainnya, bagaimana dalam Islam, bagaimana Islam mengaturnya, bagaimana dalam hal bagi hasil dalam Islam. Negara kan punya kekayaan banyak, ya kan?
bumi, tanah, air, semua adalah milik negara dan dikelola oleh negara untuk kesejahteraan. Itu kan bunyi undang-undangnya. Untuk kesejahteraan masyarakat atau rakyat semuanya. Nah, bagaimana kita mengelolanya? Nah, itu ada aturan-aturan dalam Islam. Nah, jadi tugas kita anak-anak santri mempelajari bagaimana fikih dalam bersiasah, bagaimana fikih dalam berpolitik. Nah, nanti sampai satu ketika antum akan menjadi anggota DPR, amin ya, akan menjadi menteri, siapa tahu Tacin jadi menteri, ya kan? Lah, nggak tahu kita. Menteri Agama Republik Indonesia, wah. Atau menteri apa? Atau Nijom jadi ketua RW, ya. Nah, kita kan nggak tahu bagaimana cara menjadi RW yang baik. Nah, iya. Atau jadi kepala desa, bagaimana caranya mensejahterakan desa, bagaimana hukumnya dalam Islam dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi PR buat kita semuanya untuk mempelajari dan mendalami bagaimana cara berpolitik sesuai dengan agama Islam. Semua diatur. Itulah. Karena ada maslahat menjaga agama. Yang pertama, maqasid syariah, maksud yang pertama adalah menjaga agama. Adanya sholat, adanya zakat dan lain sebagainya, biar agama bisa terpraktekkan dan terjaga dengan baik. Walaupun Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga, tapi kita juga harus menjaganya. Termasuk syariat jihad. Ya. Jihad itu bagian dari Islam. Mungkin sekarang jihad ini maknanya agak blur. Ya. Apa namanya? Blur itu enggak jelas makna jihad ini. Karena satu pihak nih, jadi makna jihad itu begini. Satu pihak yang terlalu ekstrim mengatakan bahwa dengan jihad kita bisa menghalalkan semuanya. Yang terlalu ekstrim, orang yang tidak sesuai dengan fikroh kita, nah itu berarti patut kita bawa pasukan perang untuk berjihad. Satu. Nah, jadi satu anggapan makna jihad itu ekstrim banget. Tapi ada yang menganggap nggak usah jihad. Buat apa jihad? Udah kita mah begini-begini guys, santai-santai. Yang penting kita bisa kumpul sama anak bini. Yang penting kita bisa menikmati bini. Biarin Islam dihina, biarin. Enggak apa-apa. Orang Islam itu enggak kita perjuangkan juga Islam itu akan menang. Ada yang menganggap begitu. Jadi ada dua anggapan yang salah. Yang satu terlalu ekstrim terhadap jihad, itu juga salah. Ada yang beranggapan bahwa jihad itu tidak perlu, itu juga salah. Karena Islam ini salah satu Islam tegak ini dengan berjihad. Tapi ada tata caranya. Wala ta'tadu, tidak boleh kita berlebih-lebihan, tidak boleh kita memerangi orang yang tidak memerangi kita. Itu kan dalam Islam kan begitu. Kalau mereka fa'in qatalukum faqtuluhum, kalau mereka memerangi kita baru kita perangi. Jadi kalau kita mereka memerangi kita, kita diam-diam baiklah, semua mati. Ya kan? Dan kita tidak dianjurkan dalam agama Islam itu enggak ada anjuran perangi langsung. Orang begini-begini langsung perang, tidak. Kalau mereka memerangi kita, kalau mereka mengganggu kita, baru kita ada respon. Tapi kalau mereka enggak mengganggu, lah silakan. Lakum dinukum waliyadin. Orang Nasrani mau berdakwah silakan, yang penting agama Islam tidak diganggu, kepentingan kita tidak diganggu. Orang Yahudi silakan mau berdakwah sesuai dengan agama mereka, sesuai dengan keyakinan mereka, melakukan apa yang sesuai yang mereka yakini bahwa itu benar menurut mereka, silakan, asalkan tidak mengganggu keyakinan kita dan tidak mengganggu umat kita. Kalau sudah mereka mengganggu, apalagi memerangi, apalagi menumpahkan darah, ya kewajiban kita untuk membela agama kita. Itu ada syariatnya, jihad itu disyariatkan. Jangan sampai makna jihad itu hilang juga. Nah, kita diam-diam baik, orang Islam diserang lah. Nah, kalau orang Islam diserang itu,
Lah kita harus mempersiapkan dalam Al-Quran, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk mereka apa yang kalian bisa dari kekuatan. Al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Jadi orang Islam itu harus kuat, olahraga, main futsal, memanah, berkuda. Sekarang mah berkuda susah nyari kudanya, bersepeda tuh, ya, latihan bersepeda. Biar apa? Biar kita umat Islam kuat, nggak lemes-lemes. Nah, gitu. Satu. Jadi maksud dari syariat, kenapa ada syariat? Menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafas. Menjaga nafs. Apa itu nafas? Menjaga apa namanya ya? Kalau dibahasakan ke Indonesia itu adalah jiwa. Maka dalam Islam tidak boleh, tidak diperbolehkan dalam Islam itu orang menyakiti orang lain. Tidak boleh dalam Islam itu orang melukai orang lain. Tidak boleh dalam Islam itu orang membunuh orang lain tanpa sebab. Bahkan kalau membunuh orang lain itu ka'annama qatalan nas jami'an. Ya, siapa yang membunuh satu orang muslim ya tanpa sebab, maka seperti, atau siapa yang menumpahkan darah seseorang tanpa sebab sesuai syariat, maka ka'annama qatalan nas jami'an, seperti dia membunuh manusia semuanya. Itu dalam Islam. Tidak boleh menyakiti, melukai, membunuh. Bahkan dalam hadis disebutkan 7 dosa besar. Ya. Salah satunya adalah qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Jadi membunuh jiwa, menghilangkan nyawa seseorang, apalagi seorang muslim, itu dosa besar. Itu dalam Islam. Bahkan disyariatkan barang siapa yang membunuh tidak sengaja. Nah, contoh Ridho ntar jadi tentara, misalkan tentara Ridho TNI Angkatan Darat lagi latihan nembak, salah sasaran, orang lagi jalan ketembak. Nah kan, itulah qatlun ghairu amid, membunuh dengan tidak sengaja. Nah, kalau kita ada orang kita berantem, kita bunuh, itu kan membunuh dengan sengaja. Kalau membunuh orang dengan tidak sengaja, nah itu ada kafaratnya, ada diyahnya. Nah, dalam Islam diatur, nanti mungkin kapan-kapan kita akan bahas yang hal-hal yang seperti itu. Jadi membunuh orang tanpa sengaja aja dalam Islam itu ada diyahnya. Ya, ada konsekuensinya, walaupun itu tanpa sengaja. Apalagi membunuh dengan sengaja. Menyakiti juga tidak boleh. Menyakiti hati orang juga tidak boleh. Melukai juga tidak boleh. Kok melukai? Orang gibah, ya, membicarakan kejelekan orang aja dalam Islam tidak boleh. Itulah kenapa ada syariat. Jadi agar apa? Jiwa manusia itu terlindungi. Nah, kalau tidak ada syariat, bunuh-membunuh, apa baiklah dilakukan oleh manusia. Iya, jadi indah memang Islam. Untuk yang ketiga, hifdzul akal. Kenapa ada syariat? Kenapa ada perintah Allah? Kenapa kita masuk ke sini? Karena di situ tadi kita membahas bahwa apa yang Allah perintahkan mesti ada maslahat. Nah, maslahat. Karena apa? Syariat itu ada maksudnya. Yang ketiga adalah menjaga akal. Coba bayangin, kalau dalam Islam itu mabuk boleh. Imam, Allahu Akbar. Bacaan kemana? Ayo, nggak sehat akalnya. Boleh mabuk. Oh, pulang ke rumah, istri orang dikira istri sendiri. Lepanya. Makanya dalam Islam tidak boleh mabuk. Hurrimat alaikum, diharamkan.
ya, mayit, bangkai, wadam, ya, termasuk syurbul khamar, itu diharamkan dalam Islam. Kenapa? Karena untuk menjaga akal kita. Coba narkoba apa mengonsumsi apa itu yang suka pakai sabu ya, yang di TV, yang di berita kita suka lihat tuh, sabu pakai sedotan gitu ya, wah diisep gitu ya, wah akhirnya bisa ngeplay. Nah, coba kalau begitu bisa begawe nggak? Nggak bisa. Suruh ke sawah, bukannya bukannya macul sawah, bisa jadi diri sendiri kakinya dipacul, orang lain yang lagi lewat dipacul. Itu apa? Karena Islam itu, syariat itu datang untuk menjaga akal. Makanya tidak boleh dalam Islam untuk minum khamar, hal-hal yang mukhaddirat, ya, yang menyebabkan orang kepada kelalaian, tidak sadarkan diri, itu tidak boleh dalam Islam. Ya termasuk, ya kalau orang udah minum khamar itu lupa. Ya termasuk dirinya sendiri kayak lupa, ya, tabokin lah apa, nah nggak kerasa. Nah itulah makanya tidak boleh dalam Islam. Ustaz, kalau nggak boleh kenapa ada? Ayo, jawabannya apa? Kalau nggak boleh kenapa ada? Yas'alunaka 'anil khamr. Mereka bertanya-tanya, dalam Al-Quran ada ini sudah. Mereka bertanya-tanya, yas'alunaka 'anil khamr. Mereka akan tanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr. Qul fil khamri wal maisir. Khamr dan maisir, judi. Udah ada dalam Quran itu. Orang-orang itu kan menanyakan kepadamu tentang khamr dan judi. Lah apalah, khamr mah enak. Minumnya kita bisa refresh pikiran kita, ya. Judi juga, wah kita bisa. Ada alasan, dengan main judi kita bisa banyak berkawan, ya kan? Jiwa sosial kita jadi tinggi, ya kan? Iya. Mungkin kalau menang kita dapat duit, bisa ngasih ke istri, ke anak. Itu zaman dulu ada, ketika Rasulullah SAW masih hidup. Orang kafir, orang musyrik menanyakan itu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Di dalam khamr dan maisir itu ada dosa yang besar. Wa manafi', memang ada manfaatnya, cuman manfaatnya kecil. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan kejelekannya, dosanya, akibatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Maka dilarang dalam Islam menjaga akal pikiran, biar akal pikirannya sehat, ya, biar pikirannya bisa berpikir kepada keagungan Allah, bisa berpikir untuk sedekah, bisa berpikir untuk mensejahterakan rakyat, bisa berpikir untuk minimal merasa iba lah melihat rakyat gak bisa makan, ilok dia ongko-ongko, oncang-oncang, bari korupsi jutaan, miliaran, triliunan. Itu kan akalnya sudah tidak sehat, ya kan? Nah, naudzubillah summa naudzubillah. Tuh. Yang selanjutnya hifdzul mal. Coba, Masya Allah, menjaga harta. Kenapa ada syariat itu? Biar harta kita halal, biar harta kita aman. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya kan? Tidak boleh mencuri dalam Islam. Kenapa? Karena syariat menjaga harta. Biar harta kita yang kita makan, harta yang kita hasilkan dari kasab kita, itu menjadi harta yang halal, yang thayyib, yang baik. Juga kalau kita punya harta, biar harta kita aman. Nggak boleh dalam Islam. Makanya tidak ada pencurian, ya kan? Tidak boleh mencuri. Kalau mencuri, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Masa mencuri duit 1.000 aja langsung dipotong tangan, ya enggak. Islam kejam amat. Ada syarat-syarat tertentu, sampai berapalah dia harus mendapatkan hukuman potong tangan. Dan itu juga potong tangan ada aturannya. Nah, makanya ini anak-anak
mempunyai PR untuk pelajari, ya kan? Di balik hukum-hukum syariat Islam itu prosesnya seperti apa? Zina itu proses sampai kepada tahap dirajam itu seperti apa? Mencuri itu proses sampai boleh dipotong tangan seperti apa? Nah, jadi itu perlu dipelajari biar nanti satu ketika kita berdiri ya menerapkan syariat Islam itu kita tahu proses-prosesnya. Atau yang menjadi ahli hukum Islam, ya kan, mau sekolah jadi sarjana hukum Islam dan sebagainya, tahu bagaimana proses-proses pengambilan hukuman atau penentuan hukuman dalam Islam. Ya, cambuk bagaimana sampai seseorang harus dicambuk 80 kali, 100 kali, itu prosesnya seperti apa? Nah, itu harus dipelajari biar kita tahu. Nah, itu hifdzul mal, menjaga harta. Yang terakhir adalah Islam atau syariat. Maksud dari disyariatkannya syariat-syariat Islam, perintah-perintah Allah adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Maka dalam Islam disyariatkan menikah, ya kan? Sabda Nabi, ya ma'syiras syabab, hai pemuda-pemuda, kalau kalian sudah manistata'a minkumul ba'ah, ya sudah nyampe kepada derajat dia mampu, ya maksudnya mampu secara fisik dan mampu secara jasmani rohani lah, falyatazawwaj, silakan nikah. Karena nikah itu lebih menjaga kepada nafsu kita, kehormatan kita. Maka disyariatkan nikah. Mungkin agama lain ada yang tidak mensyariatkan nikah. Kalau jadi pastor nggak boleh nikah. Tidak bisa dihindari, manusia pasti punya nafsu. Bawaan. Manusia itu punya nafsu, dan nafsu itu harus dialokasikan kepada tempat dan waktu dan suasana yang sesuai. Nah, kalau dilarang, makanya di Islam tidak dilarang menikah, maka malah dianjurkan menikah. Karena Islam itu sesuai dengan humanisme, kemanusiaan. Coba kalau dalam Islam itu dilarang menikah, mau jadi kayak apa? Binatang semuanya, iya kan? Ya, nafsu birah itu semua punya. Ya udah kayak hewan, cemplak sana, cemplak sini, ya kan? Naudzubillah summa naudzubillah. Maka ada syariat nikah. Ada agama kiai mau setinggi apa, syekh mau setinggi apa dalam Islam, boleh nikah, silahkan. Karena semuanya punya nafsu. Makanya di barat itu, di dalam buku Da Vinci Code dan dalam buku-buku yang lain itu disebutkan banyak sekali skandal-skandal yang terjadi di gereja, di sekolah-sekolah seperti itulah. Tidak boleh nikah, tapi nafsu setiap hari ketemu. Ayo, antara biarawati dengan pastor setiap hari kan ketemu. Yang biarawati nggak boleh nikah, yang pastor juga nggak boleh nikah. Setiap hari ketemu. Lah ini cantik, lah ini ganteng, pasti banyak sekali skandal. Bahkan ditemukan di banyak gereja-gereja yang ada di Eropa itu banyak sekali bekas-bekas tulang belulang bayi yang mereka sembunyikan. Kan biasanya kalau di sana itu, kalau kita lihat aja ada National Treasure film itu, jadi di bawah gereja itu suka ada lorong ruangan bawah tanah, bunker. Itu banyak dibuat tempat-tempat skandal seperti itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini fakta, bukan saya ngarang. Fakta dari mana? Dari buku-buku yang pernah saya baca. Jadi ada skandal seperti itu. Karena apa? Dilarang menikah. Dan nafsunya mau ditumpahkan kemana coba? Dalam Islam maka boleh menikah. Karena apa? Dengan menikah itu akan menjaga keturunan. Termasuk ada syariat poligami, silahkan. Kalau memang bisa adil, silahkan poligami. Tapi tidak ada syariat poliandri. Coba perempuan satu punya laki 4. Anaknya anak siapa? Ayo, bin siapa? Nggak jelas. Tidak ada poliandri. Wah, Islam nggak adil. Ada yang ngomong begitu, orang sekuler liberalisme. Laki-laki mau boleh punya istri 4. Kalau adil, ada syarat ya. Jangan
main sabet aja boleh 4 langsung. Ada syaratnya. Satu belum bisa menafkahi mau 4. Yang ada gantung diri, ya, nggak kuat. Kalau bisa adil, bisa memenuhi syarat baru boleh. Fa in lam ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu nggak bisa adil ya udahlah 1 cukup. Nggak habis-habis. Ya. Nah itu, ya. Dalam Islam hifdun nasl, coba nggak adil ada yang ngomong begitu. Dalam Islam itu poligami boleh, tapi poliandri nggak boleh. Coba menurut medis aja udah nggak masuk akal ya Pak Menteri ya. Coba itu gennya gen siapa? Campur aduk. Kalau laki-laki punya istri 4, binnya jelas. Ya, misalkan Ustaz Nasin punya istri 4. Misal. Contoh doang. Kalau mau ya nggak apa-apa, saya bisa adil gitu. Ya kan, dari istri yang pertama punya anak 2, istri yang kedua punya anak 3, istri yang ketiga punya anak 5, istri yang keempat punya anak 1 misalkan. Binnya jelas semua. Bin atau binti Ustaz Nasihin. Ya kan begitu. Nah kalau poliandri, ayo mau bin siapa? Kan nggak tahu, harus tes DNA dulu, ya kan? Susah, Masya Allah. Itulah syariat Islam. Indah kalau dilakukan dengan baik. Karena apa? Dalam perintah Allah di sini disebutkan dalam kitab, ya, ai fima da'autuka ila ma fihi shalah. Jadi apapun yang Allah perintahkan itu di dalamnya ada shalah, kemaslahatan. Ya minimal ada 5 maslahat dalam syariat. Yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga mal, hifdzul mal, yang kelima menjaga nasl atau keturunan. Lengkap sudah agama Islam itu yang dijaga dengan syariat Islam. Maka itulah Nabi-nabi disuruh taat kepada Allah terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Di dalam perintah itu mengandung maslahat. Selanjutnya, wa nahaituka amma fihil fasad. Dan aku Allah melarang kamu. Ada larangan-larangan dalam Islam. Kenapa? Karena fihil fasadu. Di dalamnya ada kerusakan-kerusakan. Kenapa Allah melarang sesuatu ada kerusakan? Ustaz, kenapa Allah melarang makan babi? Padahal Allah menciptakan babi. Itu akan menjadi ujian. Kita taat sama Allah atau taat sama pikiran, sama perut kita. Kenapa Allah ciptakan setan? Ya, yang mengganggu kita. Padahal Allah pengennya orang semuanya baik. Itu agar jadi ujian, mana yang taat sama Allah, mana yang taat sama nafsu sama setan. Kan gitu. Barakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, menciptakan hidup dan mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana yang lebih baik amalannya? Mana yang taat, mana yang enggak? Nah, kalau begitu mah ngapain Allah ciptakan surga dan neraka? Ya udah surga aja, neraka enggak usah. Biar apa? Biar Allah itu sangat-sangat menentang kezaliman. Kalau baik ya balasannya baik, kalau buruk ya balasannya buruk sesuai dengan amal ibadah. Kalau Allah yang buruk-buruk masukin ke surga, protes orang ahli surga, lah dia dulu begini kok masuk. Nah, atau yang baik-baik masuk neraka, lah saya dulu udah taat, udah begini, kok masukin neraka, berarti zalim. Allah melarang dan Allah mengharamkan kezaliman. Nah, maka dari itu di dalam larangan-larangan Allah pasti ada yang rusak. Kenapa? Setelah diteliti ternyata. Jadi akal manusia itu berkembang memang. Zaman Nabi mah nggak ada yang tahu kalau ada cacing pitanya. Nah, penelitian belum ada. Sekarang udah diteliti ya dalam daging babi itu ternyata mengandung cacing yang berbahaya ya. Dan itu nggak mati. Mau kita punya kayak apa nggak mati. Di dalam tubuh akan tumbuh menggerogoti kita.
Naudzubillah summa naudzubillah. Khamr juga begitu, banyak mazorotnya. Nah, pokoknya semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala mesti di dalamnya ada kerusakan. Ya kan? Kenapa kita dilarang ghibah? Ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain. Loh, karena bisa jadi pertumpahan darah. Kenapa tidak boleh selingkuh dalam Islam? Udah perang dunia ketiga kalau ada perselingkuhan. Ya kan? Kenapa dalam Islam dilarang ini, banyak sekali larangan-larangan dalam Islam. Karena dalam larangan itu, apa yang Allah larang, pasti di dalamnya ada kerusakan. Dan apapun yang Allah perintah, pasti di dalamnya ada maslahat bagi kita semuanya. Ada 5 maslahat yang dimaksudkan dari adanya syariat dalam Islam. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita paham kenapa Allah nyuruh, kenapa Allah melarang. Allah menyuruh itu karena ada maslahatnya, Allah melarang itu karena ada madorotnya. Madorotnya itu bersifat secara fisik atau psikis. Beda. Orang yang makan halal terus psikisnya, pikirannya, otaknya dengan orang yang makan haram terus. Beda. Cara pikirnya, cara pandangnya. Kan tadi kemarin kita bahas. Barang siapa yang tarokal haram, sofat fikratuhu. Siapa yang meninggalkan hal-hal yang haram, maka pemikirannya akan menjadi jernih. Beda. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu bahwasanya apa yang Allah perintahkan itu pasti mengandung maslahat, dan bahwasanya apapun yang Allah larang itu pasti ada kerusakan di dalamnya. Mungkin ada hal yang menurut pandangan orang, ini mah nggak ada kerusakan. Mungkin sekarang belum ditemukan. Seperti zaman Nabi, makan babi diharamkan, belum ditemukan ada kandungan cacing, karena zaman itu otak manusia, akal pikiran manusia terbatas. Tapi setelah lama kemudian ditemukan, ternyata di dalam daging babi itu mengandung penyakit cacing itu yang akan menggerogoti tubuh kita dan lain sebagainya. Ya. Jadi intinya Islam ini mengatur segala kehidupan manusia. Apa yang Allah perintahkan mesti ada kebaikan buat kita semuanya, dan apa yang Allah larang ya memang kita harus hindari karena di dalamnya mengandung keburukan, bahkan kerusakan. Baik. Maka kita berusaha bersama-sama untuk menjaga diri kita ini selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu meninggalkan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Mungkin kita sekarang belum tahu apa kerusakan yang ditimbulkan, tapi satu ketika mesti akan terungkap bahwa apapun yang Allah larang itu mesti mengandung kerusakan. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi jamaah sekalian. Kita tutup dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.